Bagi kita semua, selamat sore kepada Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Kapolres Pematang Siantar yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasat-Reskrim. Terima kasih Bapak kehadirannya. Dari Bapak Kajari yang mewakili. Ini Pak Camat kebetulan diwakili oleh Pak Lurah Sianggara. Yang saya hormati dan saya sayangi Bapak Ibu masyarakat sekalian. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana hari ini kita masih diberinya kesempatan untuk berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka penyuluhan pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2022 di Kota Pematang Siantar. Izin Pak Kasat, Pak Kajari, Pak Kasat tadi menyampaikan salam, beliau tidak bisa ikut hadir di acara ini karena memang juga masih ada acara yang lain pada hari ini bersamaan di jam ini. Kita hari ini mengundang masyarakat, sebenarnya sudah menyampaikan undangan untuk bisa ikut bersama kita hari ini dalam rangka mengikuti penyuluhan. Sebelum kita mulai, kami perkenalkan diri dulu Bu, dari Badan Pertanahan Nasional. Saya sendiri Elvija Raja Saputra, kasih penetapan hak dan pendaftaran. Di samping kiri saya ini ada Bapak Eko Pramono, Kepala Seksi Survei dan Pengukuran. Di sebelah kanan saya ini ada Ibu Nining Suryati, Kepala Seksi Pengadaan Tanah. Dan di belakang juga ada Pak Nengge, di depan ada Pak Nenggolan yang hadir bersama kita sebagai Kepala Seksi Sengketa. Hari ini kita menyampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap, kita juga mengundang dari pihak Kapolres, Kejaksaan, dan BPKAD. Namun ini kita belum lihat kehadiran dari BPKAD karena nanti ini biasa menyangkut BPHTB. Jadi bapak-bapak di sini adalah sebagai narasumber kita karena pertanahan ini melingkupi beberapa aspek hukum, baik perdatanya, baik pidananya, baik punglinya, baik mafia tanahnya. Ini semua sekarang hangat dibicarakan di masyarakat. Dalam kesempatan ini kita memberikan kesempatan pertama bahwa dalam penyampaian materi kita sebagai narasumber hadir pada sesi ini. Kami mohon Pak bantuannya untuk menyampaikan kepada kita semua foto ya, share lah ya. Apa saja banyakin aja foto ini kita buat video masyarakat di dalam permasalahan pertanahan, khususnya menyangkut pidananya. Mungkin juga nanti ada penyampaian dari Bapak Kajari yang diwakili oleh Pak ini untuk juga sama-sama menyampaikan dan sama-sama kita dengar apa yang sedang hangat mengenai pertahanan ini di luar konteks pelayanan kita di PTSL. Nanti sessionnya kita bagi menjadi beberapa session, biasanya juga dari pemerintah daerah Pak Camat, kebetulan juga ada keperluan hari ini. Jadi kita sambil menunggu kehadiran masyarakat lainnya, kita memulai acara ini. Kami persilakan Pak Kasat untuk session pertama. Saya duduk atau berdiri? Berdiri lah ya. Kenapa harus saya berdiri? Ada yang tahu? Karena pesertanya ada perempuan itu sukanya berdiri, yang dulu nggak suka duduk. Betul ibu-ibu? Ya. Oke, makasih ya. Kita berketawa. Kalau saya nanti banyak penekanan ini, kita udah level 3, ya. Kita akan lebih ketat lagi, ya. Kita akan lebih ketat. Apakah Kapolda udah turun?
Karena ada 3 di sebelum saya sampaikan, Bapak, ya, Kapolda sama kita semua, Pak Lurah ya. Jadi Bapak Kapolda betul, kenapa? Sama tahun kemarin. Ada 3 daerah yang sekarang yang betul-betul penyebaran daripada peningkatan COVID ini sangat signifikan. Medan, Deli Serdang, termasuk Siang, ya. Ini sekarang di Papua. Oleh sebab itu, tolong Ibu dipakai masker aja Ibu. Tolong Ibu, ya. Ayo, yang belum pakai masker, tolong Pak, tolong Pak. Ya, jangan. Sekarang, ya, kita sudah level 3. Sudah sampai sama Bapak Ibu Inmendagri udah. Sekarang lagi digodok. Setelah nanti Inmendagri, ini lagi digodok instruksi gubernur. Mudah-mudahan kalau tidak besok itu akan dibuatkan instruksi Pak Wali Kota. Ya, ini supaya kita pahami. Jadi apapun ya situasi saat sekarang, coba kalau kami di kepolisian 80% itu fokus penanganan COVID. Jadi makanya ya mohon maaf, kalau saat sekarang kita sebenarnya bukan tidak maksimal, tetap tupoksi itu tetap berjalan, tetapi ada kata-kata orang Jawa, siapa orang Jawa? Ada kata-kata orang Jawa selalu tulis suprema lex nextum. Ada ya, keselamatan orang banyak adalah hukum tertinggi. Itu jawaban hukum tertinggi. Kalau Jawa Sumatera enggak, tapi kalau Jawa Klaten ngerti. Ya, yang terhormat dan yang sama-sama dihormati dari Pak Pejari atau yang dia mengenal dari Kepala BPN, ya, Kepala BPN dan seluruh jajarannya, ada Pak Lurah, ya, yang saya banggakan, yang saya kasihi, ada ini keluarga masyarakat atau Ibu Aisyah yang keluarga masyarakat mana? Hah? Oh gitu, Ibu apa Aisyah? Aisyah ya, ya, yang saya kasihi lah, saya banggakan ya. Nah, hari ini kita bersyukur ya, sekarang dari 300 sekian yang sudah terkonfirmasi ya COVID dengan jumlah sudah hampir 38 ya, 38 tempat tidur sudah terisi di 6 rumah sakit. Jadi untuk rujukan ada 6 rumah sakit kita, yaitu Rumah Sakit Umum, Sani, Polres Sani, Harapan, Rasida, sama Jarak. Ya, kita hari ini bersyukur Bapak Ibu, kita bukan dari bagian saudara-saudara kita yang saat sekarang ini ada terkonfirmasi. Oleh sebab itu sekali lagi wajib kita, ya, wajib kita, karena kita masih diberikan kesehatan, diberikan kita saat sekarang ini bisa bertemu di sini karena kebaikan Tuhan. Tuhan masih sayang kepada kita. Tapi permintaan saya, tolong juga kita doakan saudara-saudara kita yang terkonfirmasi, yang ada di rumah sakit, kita doakan melalui obat yang dia makan supaya dipulihkan, disembuhkan karena kuasa dan berkat Tuhan yang Maha Esa. Ini doa kita dan kita bisa bersama-sama dengan mereka. Dan hari ini saya bahagia, saya bangga bisa berdiri di sini. Tidak semua orang Bapak Ibu bisa berdiri di sini. Coba kalau nggak punya kewenangan berdiri di sini, pasti diusir Bapak Ibu. Jadi saya merasa sangat-sangat bangga, ya, bisa berdiri di sini adalah karena begitu besar kasih Tuhan
karena bisa kita di sini bisa berkomunikasi yang baik, ya, bisa berkomunikasi yang baik. Bukan hal yang mudah berkomunikasi yang baik, sulit, ya. Maaf, hanya disuruh pukul 15 saja sudah lewat, hampir, ya, nampak 5 menit. Jadi yang gampang, dengan berbagai kesibukan, dengan berbagai kepentingan, masing-masing kita pasti ada alasan-alasan sebagai alasan pembenaran, ya, pasti ada. Ya, tapi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu Kepala Keluarga Masyarakat kami bisa hadir di sini adalah untuk bagaimana, ya, kami dari masing-masing narasumber terkhusus nanti, ya, dari saya tentang permasalahan tanah, ya, permasalahan tanah sebagai objek. Ini yang banyak, ya, tanah sebagai objek. Nanti bagaimana legalitas keabsahan nanti bisa dijelaskan, ya, karena hanya sederhana. Ya, kalau tanah itu hanya 2 yang perlu kita lihat, ya. Satu secara administratif, yaitu dokumennya. Secara fisik adalah lahannya itu aja, ya. Bagaimana keabsahan atau legalitasnya? Sederhana loh. Yang menjadi rumit adalah ketika pihak-pihak saling mengklaim, ya, dan punya alasan-alasan yang benar. Ini, ya. Tapi sebelumnya, saya rasa saya mau perkenalkan diri dulu ya, Pak, ya. Karena ada pepatah mengatakan karena tidak kenal maka dikenalkan, gitu ya. Itu pepatahnya. Oh gitu. Jadi bukan karena tidak kenal makanya dikenalkan, bukan gitu. Bukan gitu ya. Maaf ya, saya pikir seperti itu. Ya. Jadi permasalahan yang sedang kami tangani, Pak, banyak sekali di sana. Banyak sekali, sangat banyak masalah, ya. Kalau masalah itu biasanya kalau memang masalah itu antara pihak-pihak yang tidak ada memiliki hubungan darah, hubungan kortalian, hubungan keluarga masih enak, ya. Yang paling kita tidak terima ketika permasalahan itu adalah objeknya sebagai warisan. Ini tolong digarisbawahi, ya. Warisan. Apa itu? Ketika orang tua, ya, ketika opung kita, tahu opung? Tahu ya? Opung kita, orang tua kita yang begitu punya niat besar, niat baik. Nanti setelah saya meninggal, ada yang mau saya tinggalkan untuk keturunan saya. Kalau orang Batak bilang pinopar saya, supaya nanti terbantu akan masa depannya. Tetapi sia-sialah saat sekarang ini banyak LP laporan polisi di sana ketika dipukuli adiknya, ketika dipukuli abangnya, gara-gara warisan, gara-gara peninggalan daripada orang tuanya. Karena kalaulah hidup orang tuanya sama opungnya, ya, sebagai pewaris yang ahli warisnya saat sekarang ini asli persengketa, mulai dari kekerasan fisik sampai perkara, ya. Menangislah kalau dia hidup, menangislah dirinya. Tapi kalau dia sudah meninggal, menangislah rohnya. Atau kalau bahasa Batak, tontinya. Dan orang marah. Tontinya menangis itu. Kenapa menangis? Sudah dia dikasih, ya, bukan tanah itu dibeli karena uang dia, gara-gara jerih payah dia, bukan gara-gara keringat dia, tapi bisa menjadi korban kekerasan. Sampai-sampai korban jiwa, pembunuhan terjadi. Banyak. Hanya
masalah objek sebagai selisihan dalam keluarga. Inilah yang terjadi Bapak Ibu yang saat sekarang ini di berbagai laporan-laporan yang kami terima. Terus yang berikut juga banyak, ya, juga banyak. Ini kemarin marah-marah lagi Bapak Ibu, ada Margarin Bulan. Sini orang apa di penghuni marah-marah, ya, marahnya ketika ya ada Margarin Bulan ini. Marah-marah sama mungkin family Bapak itu nggak usah disampaikan Bapak ya, nggak usah disampaikan, nanti kasar sana menceritakan Bapak dibilang bulan nanti apa, jadi pencemaran nama baik, padahal namanya kan sudah tercemar kian kan, ya? Kalau nama kita sudah tercemar dilaporkan dari pencemaran nama baik, gimana itu? Hah? Diterima nggak? Urusan hukum lihat ya, oke, ya, marah-marah dia, ya, karena begini masalahnya. Ini juga supaya nanti ada suatu rumusan, ada suatu formula dari kami sebagai narasumber, apakah juga nanti dari Kejaksaan sama dari DPR. Kenapa saya sampaikan ini Bapak Ibu? Ya, kami pun baru sekarang tanggal 15 untuk laporan kejahatan di kejahatan belum pelanggaran, ya, di kami itu sudah 200-an laporan itu pada kami. Bapak Ibu bayangkanlah laporan permasalahan mulai kejahatan konvensional, kejahatan yang sangat sekarang ini rusak sudah mindset kita ini, yang setiap hari mindset. Udah rusak mindset kita Bapak Ibu. Tapi nanti kalau saya ini ngomong, sampaikan sama tetangga, biarlah Bapak Ibu yang ada di sini menjadi corong, ya, menjadi pelopor. Sampaikan ini omongan saya ini kepada tetangga kita. Kalau ada satu arisan, ya, contohnya sudah ada di TV, udah tetangga kita korban arisan online, sudah banyak korban nggak bisa dibuktikan, ya, pinjaman online sudah tiap hari, penipuan pakai apa, pakai online udah banyak, tapi baru-baru ini masih ada angka 100 juta seorang tertipu datang ke Polres. Yang kejadiannya adalah ketika dia ada anaknya, katanya proses hukum supaya tidak diproses, serahkan uang 400, kata begini, diserahkan padahal anak itu tidur di rumah. Yang kedua, kita kebanyakan mau untung akan tergoda kata-kata mau kita barang murah. Oh, Bapak, ada gini loh, hasil lelang begini, harga murah. Kita mau lagi. Kita nggak pernah kita nabung di BNI. Anda mendapatkan hadiah 120 juta dari BNI. Kita menggarap di BNI, gimana kita mau dapat? Tapi kita layani, ya. Dipandu kita, oh ini, buat ini, sehingga ini nomor PIN Anda ini, habis uangnya 22 juta, baru datang ke kantor polisi. Ya, banyak sebenarnya hal yang mau sampaikan, ya. Artinya apa? Ya, inilah saat sekarang ini dengan situasi kita COVID ini, bingung juga saya. Katanya ekonomi menurun, tapi bisa bayar 4 juta. Bisa arisan online 80 juta. Tapi katanya ekonomi kita makan pun terancam Pak. Tapi bisa arisan 80 juta. Satu jadi gitu dengan warga masyarakat kita. Yang katanya gara-gara COVID, ya, ekonomi ini beli ini bisa sanggup, ini begini, tapi
banyak sekarang berkantor korban penipuan dengan tertipu memberikan arisan online sampai anak kita 50 juta, tetapi ceritanya nangis-nangis berarti dia itu nggak makan lagi kan dia. Nah itu kata bisa bagus ayo makan tuh kan nggak mungkin. Dinas sosial aja pun pasti pakai proses mengajukan supaya kita dibantu negara saja tuh ada aturan ya, ada aturan. Sehingga saya berharap jangan terhidup kembali kita ke masalah tanah dan tanpa regulasi. Tapi bukan beliau itu ya, bukan beliau. Ngamuk-ngamuk dia ini juga di masyarakat kita ataupun yang mohon maaf lah ya, nggak ada sedikit pun rasa kasih, rasa sayang itu kepada sekarang, nggak laki-laki. Jadi kalau dulu kita ada istilah, ada segotong royongan, ada kekeluargaan. Kalau saya tinggal lihat lagi, masalahnya di sana, ya masalahnya di sana. Masalah itu dibeli daripada Pak Nainggolan ini dari seseorang adalah karena putusan pengadilan dari kasasi, ya, udah upaya hukum kasasi, udah ingkrah, udah dieksekusi, lengkap berita acara eksekusi, tetapi menurut seseorang itu masih lagi milik dia, sehingga dibeli si ala ini, dibeli si Nainggolan ini. Ya, datang lagi si B, dijualnya lagi objek yang sama kepada si C. Banyak yang menyatakan, makanya baru-baru ini kita diajari. Tolong Pak ini pastikan kita ajari. Saya bilang, Pak, kalau tidak punya sertifikat alasannya, tidak mungkin kita undang BPN mau untuk melakukan pemeriksaan atau tapang batas atau ulang, nggak ada itu. Dia hanya putusan pengadilan. Ya kalau putusan pengadilan, ya kita ke pengadilan. Ya, supaya mana di dalam berita acara eksekusi ini yang betul-betul menjadi objek di situ. Good. Artinya apa? Ini juga saya sampaikan kepada dari Bapak BPN. Ini sekarang banyak terjadi. Juga dari surat-surat dari kelurahan, kecamatan, banyak timbang tinggi surat, ya banyak sekarang, ya sangat banyak mengadu ke Polresan, ya banyak bapak ibu. Oleh sebab itu kehadiran daripada kami di sini nanti bisa kita dua arah, bisa saling bertanya, bisa saling memberikan apa kira-kira yang belum pas atau belum diketahui di sini, kita bisa memberikan pemahaman tentang bagaimana ya proses-proses yang dilakukan oleh BPN, yang kami lakukan ketika itu proses hukum. Karena di kami sederhana, kalau ada dua surat, kami sederhana, gelar perkara simpulkan di situ, gugat ya kepada lembaga yang berwenang, siapa kira-kira juga secara perdata untuk menguji mana surat yang sah dan mana surat yang sah. Sederhana. Tetapi mereka tidak mau untuk melapor ke pengadilan. Siapa yang tahu? Kalau ada masalah, bapak ini yang surat, ini usulnya surat, ini objek. Ini dia juga, ya. Ini dia juga. Udah tahu ada surat, ya. Ini hasil putusan pengadilan kasasi tadi sudah inkrah. Ini ada surat dari akte notaris atau pengganti, ya. Ini kan ke polisi dari surat. Siapa yang tahu? Kenapa harus ke polisi? Bapak markah apa? Hah? Belum. Ya. Orang sambung. Kira-kira kenapa ke polisi dia kan? Ibu tahu kenapa ke polisi kan? Ini kan udah pasti dua surat. Ini kan harus ke pengadilan untuk diuji. Tapi dia ke polisi. Kenapa itu ke polisi? Ya maksud saya memberikan pemahaman saat sekali supaya
di masyarakat nanti sampai ngomongan saya ini, oh begini loh tadi kata Pak Kasat, kalau ada begini, ini loh salurannya, kalau ada begini, di sini loh disalurkan, jangan salah salurkan. Ya, Bapak tahu Pak? Untuk mendapatkan yaitu kebenaran hukum. Ya, jadi begini jawabannya. Polisi itu dibuat menanti. Polisi itu dibuat jadi alat masyarakat. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri adalah alat negara, bukan alat masyarakat. Karena alat negara itu sudah ada regulasi yang mengatur. Gitu loh. Kenapa harus mengadu ke polisi? Karena ke polisi kalau mengadu gerak gratis. Kalau perdana berapa? Di luar daerah harus bayar ke Panitra 8 juta. Betul betul? Itu makanya 88 ke polisi, gara-gara gratis. Itu loh. Jadi supaya kita pahami, dibuatlah polisi jadi alat. Ya, sudah ada salurannya di sini. Ketika masing-masing surat uji ke pengadilan supaya tahu siapa yang sah. Itu. Tapi nanti kalau Pak Mandung ini ada pula pengacara, polisi pula ini, polisi bodoh. Aduh betul polisi. Bener Doni. Inilah rusak website kita sekarang. Rusak. Sangat rusak. Karena dia mau instan, dia proses. Karena hidup ini adalah proses, bukan protes. Kita kan dua juga pernah protes itu, diperdata nanti, pakai uang lagi, harus nanti apa, banding lagi, harus nanti, kasasi lagi, harus nanti, pegang lagi, harus nanti, merajat lagi. Artinya pergi melakukan perlawanan balik di luar pihak-pihak yang bersengketa. Banyak yang bercerita sampai apa ya, itulah yang terjadi saat sekarang. Nah, itulah yang terjadi. Dan kita ini saya ungkapkan, kita ini adalah manusia pendendam. Padahal kita semua punya agama, tapi kita adalah manusia pendendam. Dan pernah kita memaafkan orang, dan pernah kita mengampuni. Hanya dicoba sih, cek, lapor polisi, minta peradilan 20 juta, rusak. Otak itu rusak, ya, sangat rusak orang. Ini kami karena ada di kepolisian sekarang ada namanya Perpol nomor 8 2001 kami restoratif justice, dan juga di kejaksaan ada ya, ada peraturan kejaksaan nomor 5. Nah, ya ada di situ. Ini sekarang dijauh-jauhkan supaya warga masyarakat kita yang dulunya memiliki tradisi adat timur yang selalu bergotong royong, yang selalu memupuk kekeluargaan, yang selalu memiliki toleransi yang tinggi, tapi sekarang berubah menjadi pendendam. Bapaknya dipenjarakan, anaknya dipenjarakan, adiknya dipenjarakan, semua dipenjarakan. Ada di kita puas kalau kita memenjarakan orang. Salah bapak itu. Tapi kalau bilang apa agamamu Kristen, apa agamamu Muslim, apa agamamu Hindu, semua kita punya agama, tapi tidak ada lagi kasih, tidak ada lagi pengampuni, tidak ada lagi memaafkan kepada sesama kita. Itulah yang terjadi, sehingga di polisi itu adalah bagaimana sekarang begitu seperti air yang lagi banjir, pengaduan itu siksikkan, sehingga sedikit pun tidak ada lagi peran atau kita memberdayakan daripada di wilayah kita tinggal. Ada di situ tokoh masyarakat, ada di situ tokoh adat, ada di situ tokoh agama, ada di situ tokoh pemuda, ada lagi banyak tokoh di situ. Tapi tidak pernah memberdayakan. Sama hubungannya dengan masalah tanah. Saya sanggup
Ya, memang di undang-undang keras di situ orang bapak-bapak pun ada. Ada satu gugus terpadu Pak ya untuk menangani masalah sengketa tanah. Ya, saya bangga saat sekarang ini ada perda di Samosir. Ya, ada perda pembentukan lembaga adat yang menentukan permasalahan sengketa tanah ditentukan oleh lembaga adat. Sangat indah. Indah sekarang. Jangan sampai kita berbeda-beda antara itu kakak, abang sampai dari teman-teman agung. Yang nggak ada dia lagi tidak PK. Kalau ada PK sampai dia sering nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Oleh sebab itu, mari dalam undang-undang ada di situ di peraturan pemerintah saya lupa dari perjalanan undang-undang nomor 5 tahun 60 tentang undang-undang agraria di situ pemerintah daerah berkewajiban untuk turut menyelesaikan permasalahan tanah di tempat wilayah. Cukup yang jadi masalah kalau datang lurah, malahan niat baik lurah apabila hanya tapang batas ini terjadi di selatan ini. Kata ahli abang, hanya masalah tapang batas ini Pak. Ini tanah, ini tapang batas seperti ini. Jadi ada yang tanah ini, jadi begini dia, jadi gini dia, jika dimakan. Datang lurah, datang bagi Kaptimas, makan diusir. Nah, ini yang terjadi. Maka saya bilang tadi sudah rusak mindset kita, rusak. Ya, bagaimanakah cara untuk memperbaiki? Apalagi masalah tanah ini yang begitu ribet. Ya, nggak usah jauh-jauh. Nah, sekarang ini baru kita bahas kemarin masalah PTPN 3. Iya Pak ya, kemarin waktu di Batavia, saya juga ada memberikan statement kemarin di situ hasil pelaksanaan SD, ya, saya memberikan statement di situ, ya, itulah yang terjadi. Banyak kita hanya ngomong di bibir. Ketika kita ngomong selesaikan bersama, tapi ada kepentingan di situ, ada kepentingan. Tapi ada ngomong kalau dikasih tiket saya mau. Perhatikan kepentingannya uang, ya itu. Maka saya bilang tadi, saya ulangi lagi, sudah rusak mindset, sudah terpatri rasa ingin untung, rasa sakit hati, rasa memeras, rasa keinginan tinggi, rasa hanya dia yang mau dimenangkan. Itulah yang terjadi saat sekarang ini. Dikira orang-orang kita yang tinggal sekarang ini, ya, banyak orang-orang seperti itu, ya. Sehingga nanti dengan pemaparan kami, kita harus bersyukur datang dari DPR nanti diajari. Karena saya lihat di sini, kalau dulu apa sih Pak? Masalah produk-produk itu udah gitu, kan? Ini Pak. Nah, jadi begini, ya. Di sini terus terang aja, produk ini masih bisa cepat realisasi. Tapi kalau bisa Muslim nggak bisa ini, karena harus bersifat opungnya, anak opungnya ini pusing, ya pusing. Kalau di sini, kalau sudah nanti disampaikan itu sebagai apa lurah? Sedang sampaikan ini adalah kesempatan yang baik datang dari DPR, kita dibantu, kita difasilitasi untuk membuat dokumen alasan bukti kepemilikan berupa SHM. Ini harus kita sambut Bapak Ibu, sampaikan Ibu, karena inilah yang paling tinggi, ya. Sertifikat hak milik adalah alas hak tanah yang paling tinggi. Tetapi nanti kalau Ibu bilang seperti itu, belum tentu semua warga Ibu begitu. Pasti saya pastikan, karena ada provokator. Nanti kalau apa nanti minta itu uang apa? Nanti mau juga itu. Nanti kalau diurus dulu, tanah dia dua itu. Kalau kenapa? Itulah sifat kita yang saya sampaikan tadi. Sudah sempat terkontaminasi. Terus otak kita berburu sangka, gak pernah kita berburu baik, ya, gak pernah kita berburu baik, ya, gak pernah.
Suatu ketika saya sudah pernah saya menjelaskan ini, saya sederhana menyaksikan tanah. Ya, ketika saya tugas di Seribu dulu, saya di situ 2,5 tahun Kapolsek. Ya, sederhana saya. Karena kalau pembuktian sulit, ya, pembuktian sulit. Bagaimanalah seorang pewaris yang sudah meninggal dengan hanya tanah yang di sana, ya bagian itu ya. Terus tanah yang di sana bagian punya sulit, ya sulit untuk memastikan mana objek yang sebenar. Tapi saya sederhana, ya jadi ingat disampaikan itu kita semua juga ini. Dan saya lakukan ini ketika kebetulan saya tinggal di tanah Jawa. Ketika saya pembagian apa yang dibilang orang tua saya sulit, masih ada yang diberikan oleh orang tua. Saya tidak mau seperti kalau abang saya, oh enggak, kalau ini nih harus sama saya. Oh saya tidak mau sama. Ya. Waktu di Seribu dulu ada marga Mandu, ya, ini sengketa tanah, bulan antara istrinya si A, si abang sama si adik. Bulan sampai merah semua segala macam. Tetapi setelah saya bilang, wih, buat gangguan. Bukan itu Pak masalahnya Pak, ini masalah tanah. Jadi ini tidak mau kita proses dengan peristiwa pidana, tapi dia fokus dengan tanah. Itulah tanah. Tapi wajar tanah ini sekarang ya lebih ribet lah Pak ya. Ada bagian tanah, ada yang mendirikan ini ibadah ada banyak sekarang. Dan bukan banyak orang memiliki sesuatu banyak. Ya. Tetapi saya hanya sederhana. Ketika saya sampaikan sama ibu kita proses. Enggak Pak, ini masalah tanah. Masalah tanah, ini dia fokus. Saya bilang, sederhana. Ini tanah. Kalau beli, bukan Pak. Jadi, ini pembagian. Dibilang warisan. Saya tanya dia, kira-kira kalau ini pembagian, ada enggak? Capek ada enggak? Jerih payah mungkin bukan ya? Ada enggak uang? Bukan ada. Jadi, nah ini aja lah. Kalau saya tanya satu persatu, pasti banyak beralas-alasan. Yang inilah, yang kata buku, yang saya mimpi dibilang, komplek saya, sampai ke mimpi lagi. Itulah kita orang patah ini. Mimpi pun, waktu saya tertidur Pak, saya mimpikan, tanah yang di sana bagianmu. Sulit kan? Tidak. Sulit. Ya. Tapi saya sederhana menyampaikan, ini aja pulang, karena memang ibu tidak mau diproses ke pemukulan, harus tanah itu sama ibu. Sederhana, pulang ibu, ya, karena ini bukan jeripaya kalian, bukan uang kalian, menangislah membimbing rohnya orang tua kalian. Saya bilang, ya, pulanglah mereka. Nanti sebelum kalian waktu dekat kalian akan marah, akan diberikan kalau paksa apanya kita dekat. 2 minggu Bapak Ibu yang tanah ini meninggal anaknya besar. Meninggal, setelah meninggal nangis ke polsek. Kalau udah mengizinkan, ada lagi bilang ada lagi. Orang memang dia yang tanah, udah dikasih di sini berbeda, masuk lagi ke sini. Ya seperti itu, ya. Oleh sebab itu, himbauan saya, kalau ada masalah tanah, apalagi tanah peninggalan orang tua warisan, tolonglah diselesaikanlah dengan hati yang tenang, dengan kekeluargaan, dengan duduk bersama sehingga ada solusi di sini. Jangan kita seperti itu bersama. Kalau udah tanah, udah laporkan ke polsek, laporkan ke Polres. Nanti saya yang memegang di Jakarta. Udah perintahkan. Nanti kalau sudah kasasi saya memegang. Bulan ya. Merasa itu bisa. Perantau dan itu terjadi pada diri kita. Ya. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu berperkara di sini, nggak usah dengarkan kalau ada pemilik kita di Jakarta. Nggak usah ada masalah kita berharap masalah kita itu diselesaikan oleh orang lain. Nggak usah. Kalau ada masalah ibu sampai
bersama dari adik. Tidak usah terus. Saya ada pengacara, misalkan di telepon, udah di telepon, bukan di mana masalah sebenarnya. Bukan seperti itu ditanya di Uni. Laporkan nanti di Jakarta, saya telepon Kapolresnya, saya telepon Kapolda, akan seperti itu. Artinya apa? Ketika ada masuk pihak ketiga dalam permasalahan kita, bukan memberikan pencerahan, tapi memperkeruh permasalahan. Itu yang terjadi sekarang. Sehingga percayalah hanya sama Tuhan. Kalau sama orang tidak percaya. Setuju? Itu pesan saya. Nggak usah percaya sama orang. Ya, nggak usah. Karena belum tentu ketika kita bahagia, ketika kita dapat, belum tentu tetangga kita senang. Betul? Ada senang kalau rumah tangga kita nggak ada. Ada. Yang terjadi. Ya. Oleh sebab itu, masalah-masalah tanah yang saat sekarang ini, ya, banyak kriteria yang kami tangani, mulai daripada warisan orang per orang, dengan pihak perusahaan, pihak perkebunan, dengan orang antara kesepakatan bersama, dengan orang dengan putusan pengadilan banyak, ya. Dan udah ada putusan pengadilan main lagi, diserobot tanah saya, ini segala macam. Banyak permasalahan tanah yang kami tangani di sini. Yang intinya sekali lagi saya sampaikan ini kepada kita semua, ya, ini adalah momen yang sangat berharga hadir dari DPR di sini. Sampaikan ini, trompetkan ini, ya, kepada seluruh keluarga-keluarga kita, tetangga-tetangga kita, sehingga bisa ini terrealisasi. Ketika ada nanti bermasalah, kitalah orang-orang yang betul taat aturan, taat ajas. Kalau sudah bermasalah, inilah yang memang yang kami perlukan sebagai bukti alasan paling tinggi sesuai dengan dalam Undang-Undang 5 tahun 60 Undang-Undang Kepegawaian. Itu aja. Nanti kita sekalian apa? Karena kalau hanya saya nanti Bapak bisa sampai jam 9 malam, Bapak ini nggak kebagian, pasti marah kepada saya. Sebelum marah, ini saya serahkan kepada Bapak. Mohon maaf kalau ada penyampaian saya, kata-kata saya yang tidak cocok, ya. Kalau ada yang tidak cocok, mari kita cocok-cocokkan. Itu tugas kita di dunia ini. Bagaimana kita cocok kepada sesama, bagaimana suami istri bisa cocok, bagaimana kita cocok dalam pekerjaan, bagaimana cocok kita bertetangga, bagaimana kita cocok beratasan, bagaimana kita cocok di lingkungan. Itulah tugas kita. Setuju Bapak Ibu? Kita cocok-cocokkan. Sekian, terima kasih, selamat sore. Horas. Terus. Terima kasih kepada Bapak Kapolreskrim. Tadi penyampaiannya cukup luar biasa. Pertama, kami tahu di sela kesibukan beliau dengan masalah pertanahan, itu masih salah satu tugas dari beliau, tapi beliau masih bisa hadir di tengah-tengah kita dalam rangka penyampaian beberapa materi. Tadi saya ada mencatat, pertama terutama masalah COVID. Tadi Pak Kasat mengingatkan bahwa daerah kita sudah cukup kembali mungkin parah. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama bukan menjadi penyebab penyebaran. Pak Kasat tadi berpesan untuk menggunakan masker, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Kasat juga memesankan kepada kita khusus mengenai sengketa waris. Kalau bisa ini janganlah terjadi. Dalam arti diselesaikan dengan cara arif, tidak dengan bantuan siapapun, bisa diselesaikan secara intern. Malah tadi dari Pak Kasat kita dapat ilmu, beliau malah naik ke leluhur, memberi petanda dan bisa diselesaikan dengan sendirinya, walaupun sudah terlambat. Juga ini yang terpenting tadi ada poin ketiga, masalah tumpang tindih, baik surat maupun penguasaan di lapangan. Ini nanti akan kita lanjutkan ke season berikutnya, tapi sudah ada penekanan dari Pak Kasat bahwa tumpang tindih juga merupakan salah satu penyebab permasalahan sengketa di lapangan yang cukup menonjol diterima laporannya di Polres. Dan untuk terakhir tadi ada istilah yang disampaikan oleh Pak Kasat, prinsip mencocok-cocokkan. Mencocok-cocokkan ini itu ilmu yang cukup berharga. Karena apa?
yang tidak cocok, apabila dicocok-cocokkan pun bisa cocok. Itu Pak Kasat ya. Jadi terima kasih Pak Kasat terhadap penyampaian materi pada sore hari ini kepada kita semua masyarakat di sini. Dan berikutnya mungkin karena juga sudah hadir bersama kita Bapak Kajari yang dalam hal ini diwakili, kami mohon Pak bantuannya juga memberi pencerahan kepada kita semua terhadap permasalahan hukum yang juga sering diterima mengenai pertanahan ini kepada Kejari Pematang Siantar. Ini juga mungkin bisa menjadi gambaran. Kita harap nanti teman-teman kita dan masyarakat yang hadir di sini bisa meneruskan apa yang kita sampaikan hari ini menjadi sesuatu yang baik bekal di masyarakat. Tempat dan waktu Pak kita serahkan. Terima kasih. Pak Kasat sendiri, saya berdiri juga ya. Biar lebih jelas ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Siang menjelang sore hari ini. Seperti dibilang Pak Kasat, tak kenal maka tak saya. Hanya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Andri Dharma, sarjana hukum. Saya menjabat sebagai kepala seksi PB3R. PB3R ini adalah pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Namun sebelumnya saya mohon maaf pada kesempatan kali ini Pak Kajari belum dapat hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian karena ada tugas di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dan perlu saya sampaikan juga terkait masalah tanah ini, ada yang karena beliau sakit, kita doakan bersama-sama semoga beliau cepat mendapat kesembuhan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi panjang lebar sudah disampaikan Pak Kasat bahwa terkait masalah tanah ini masalah yang sehari-hari kami hadapi Bapak Ibu. Yang sebelum itu kami menyampaikan juga sebenarnya apa sih tujuan dan fungsi dari Kejaksaan ini, masalah tanah ini. Seperti kami diundang, mungkin Bapak Ibu sudah bertanya ya, apa sih fungsi kejaksaan? Nah, kejaksaan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, bagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004, bahwa kejaksaan selain melakukan penuntutan juga melakukan pendampingan, yaitu dalam hal pendampingan hukum. Jadi kami ada jaksa penuntut umum, ada juga jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara yang sering kita dengar istilah JPN, jaksa pengacara negara. Nah, apa itu jaksa pengacara negara? Jaksa pengacara negara itu adalah jaksa diperintahkan untuk mendampingi negara dalam hal penyelamatan aset, misalnya pemulihan aset ataupun penyelamatan kerugian keuangan negara. Nah, jadi kami kejaksaan dengan surat kuasa khusus melakukan pendampingan terhadap hak-hak yang menjadi kewenangan negara. Nah, kami mungkin ada melakukan pendampingan hukum dengan kejaksaan dengan pihak BPN Pematang Siantar melakukan kesepakatan bersama dengan MOU ya di bidang hukum. Kami mendampingi bapak-bapak ini. Jadi bapak ibu mungkin sudah jelas ya, artinya kami
melakukan pendampingan hukum terhadap pihak BPN Lembaga Jantan. Nah, hal ini bagaimana dituang di dalam pasal 30 di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang kejaksaan, itulah yang menjadi tugas dan kewenangan kami. Nah, terkait masalah PTSL ya, di pendaftaran tanah sistem lengkap ya, mungkin inilah saat-saat yang kita tunggu-tunggu bahwa program ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat. Jadi Bapak Ibu sangat beruntung sekali karena sudah mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan program PTSL ini. Nah, apa program PTSL ini? Adalah program yang dibuat berdasarkan instruksi Presiden, bagaimana yang telah diturunkan dari menjadi Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL. Nah, apa yang menjadi tujuan dari PTSL ini? Adanya kita sebagai masyarakat mendapat kemudahan untuk mendapatkan sertifikat secara gratis, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi inilah kesempatan untuk Bapak Ibu untuk memiliki sertifikat gratis. Nah, bagaimana nanti mekanismenya? Nanti Bapak silakan berkoordinasi dengan pihak BPN. Nah ya, apa itu masalah pendaftarannya, pendataan sampai penerbitan sertifikatnya. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa dengan adanya sertifikat yang diterbitkan oleh BPN untuk Bapak Ibu nanti itu menjadi dasar atau menjadi legalitas untuk Bapak Ibu yang tujuannya juga untuk menghindari adanya perselisihan atau sengketa antara warga masyarakat. Jadi perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu beberapa kejahatan atau tindak pidana yang banyak yang kami terima di kejaksaan ya, yang kami terima dari pihak kepolisian, semua itu kebanyakan masalah tanah Bapak Ibu. Jadi awalnya ini masalah tanah sehingga menimbulkan masalah yang baru ya, bisa gara-gara patok aja nanti ribut, akhirnya terjadilah tindak pidana, bisa terjadi penganiayaan, bakal bisa terjadi apa Bu? Pembunuhan. Nah, inilah program yang disampaikan ke kita bahwa memang tujuannya untuk ini semua, untuk menghindari atau untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Jadi sebenarnya kita bersyukur sekali kepada Bapak Presiden yang telah memberikan program ini kepada kita. Jadi Bapak Ibu tadi bahwa ini semata-mata adalah untuk kepentingan masyarakat. Karena perlu kita ketahui bahwa tujuan hukum ya, apa yang dinamakan oleh masyarakat itu adalah kepastian hukum dan keadilan. Ya, jadi masyarakat ini yang didapatkannya adalah bagaimana kepastian hukum, bagaimana sesuatu itu supaya bisa adil. Nah, tadi sedikit sudah disampaikan Pak Kasat, ya, keadilan itu bukan berarti bisa menghukum orang seberat-beratnya. Nah, ini ada program juga oleh pemerintah, ya, dan ini sudah kami laksanakan, yaitu kegiatan restoratif justice, ya, penegakan hukum keadilan restoratif justice. Mungkin Bapak tahu restoratif justice, Pak? Jelas. Nah, ini saya jelaskan sedikit ya Pak. Nah, jadi restoratif justice ini adalah penegakan hukum dengan upaya penghentian penuntutan. Ya, ada syarat-syarat penghentian penuntutan dengan keadilan restoratif justice berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang restoratif justice. Dan ini Jaksa Negeri Kemarin Kasar sudah kita laksanakan, beberapa tindak pidana sudah kita hentikan. Dan itu bagaimana yang menjadi
syarat untuk menghentikan penonton berdasarkan kajian dan objektif, ya. Artinya antara kedua pihak harus ada perdamaian. Kalau nggak perdamaian nggak terpenuhi, Pak. Jadi restoratif justice ini kita menghentikan penonton, ya, tidak sampai ke pengadilan. Kalau menurut peraturan dari kepolisian mungkin ada perkapnya ya Pak ya, perkapnya tentang restoratif justice. Kami didapatkan juga ada Perda nomor 15 tahun 2020 tentang restoratif justice. Jadi bagaimana perkara tindak pidana yang dikirim ke kepolisian ke kejaksaan tapi tidak terpenuhi syarat restoratif justice, kita bisa menghentikan penuntutannya Pak, yang harus ke pengadilan. Nah, bagaimana syarat untuk penghentiannya itu tadi sudah saya sampaikan, antara kedua belah pihak juga harus ada etikat perdamaian. Dalam hal ini harus disaksikan oleh pemuka adat atau tokoh agama, ya. Di expose di situ kalau terpenuhi maka penuntutannya harus dihentikan. Saya sampaikan keadilan itu bukan menghukum orang sebarang-barangnya Pak. Ya, sekarang sudah banyak temuan-temuan hukum termasuk ya restoratif justice ini. Nah, jadi kan saking banyaknya tindak pidana Pak, penuh penjara, sudah overkapasitas. Nah, itu salah satu untuk menghindari itu juga. Ya, nah terkait masalah tanah, kami di Kejaksaan sendiri oleh instruksi dari Kejaksaan Agung oleh Pak Pramudia diturunkan ke Kejaksaan Tinggi dan diturunkan ke Kejaksaan Negeri sudah membentuk tim khusus terhadap pemberantasan mafia tanah. Nah ini sudah beberapa sudah kami laksanakan di beberapa daerah terkait masalah menyebarnya banyaknya mafia tanah Pak. Nah, jadi salah satunya memang ya BTSL ini salah satu untuk menghindari adanya mafia tanah. Ya, jadi Bapak Ibu silakan supaya tanahnya didaftarkan ya. Sebenarnya kok BTSL ini nggak jauh beda dengan Corona ya, Bapak. Cuman ada yang khusus ya bagaimana untuk mekanisme itu diterapkan sertifikat melalui program PTSL. Ya mungkin yang setibanya mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk supaya Bapak Ibu lebih jelas lagi ya kan, ini waktu juga sudah sore ya kan, banyak lagi yang harus kami laksanakan. Kami himbau kepada Bapak Ibu kalau nggak jelas silakan datang ke kantor Kejaksaan Negeri Pemasang Siantar. Ya, datang nomor telepon saya 0813 760 75 615. Ya, saya kami lebih 3R, tapi sebenarnya ini menjadi ranahnya Pak Kandidatus ya. Datang ke Pemasang Siantar, ada pos bayar langsung gratis. Bapak Ibu silakan tanya terkait masalah hukum aja, kami siap melayani Bapak Ibu. Ya gratis ya, nggak ada bayar. 75 75. Dengan Pak Andri ya. Andrinya anak dalam negeri. Ya. Jadi silakan datang ke kantor kami, nanti jumpai saya atau jumpai Pak Kasih Intel atau yang lebih jelas lagi jumpai Pak Simon. Tapi Pak Simon nanti tadi Pak Simon Morisoni, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Konsultasi masalah tanah lebih jelas lagi kepada Pak Simon. Tapi Bapak Ibu kalau mau konsultasi masalah hukum lain silakan. Kami siap melayani Bapak Ibu. Ya. Jadi setibanya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan program ini dapat terlaksana dan kepada warga masyarakat yang tidak hadir pada hari ini tolong untuk disampaikan bahwa program ini adalah memang inilah yang perlu kita tunggu kita dapatkan dari
Bapak Presiden kita, ya. Itu yang bisa saya katakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Andri yang dalam hal ini mewakili Bapak Andri mencatat. Pertama-tama teman-teman, tadi kita mendengar bahwa Pak Pati Datun sekarang dalam keadaan sakit. Ini sama-sama tugas kita juga mendoakan bahwa beliau segera sembuh, karena beliau juga sudah beberapa kali menjadi narasumber buat kita di BPN. Terima kasih Pak. Jadi kan tadi ada 3 hal yang menjadi penekanan dari Pak Andri yang disampaikan kepada kita mengenai adanya restorasi justice. Ini juga mungkin baru kita dengar hari ini. Apakah ini juga nanti ada menyangkut masalah pertanahan atau bagaimana, kita akan ini menanyakan lebih lanjut dengan beliau. Kemudian yang kedua adalah kejaksaan sampai ke tingkat kejaksaan negeri sudah membentuk tim khusus pemberantasan mafia tanah. Jadi dalam hal ini kita sekarang lebih hati-hati, lebih harus teliti, lebih harus tidak terlibat untuk memperkeruh masalah pertanahan, karena nanti kita ke depan bisa berhadapan dengan tim mafia tanah yang dibentuk oleh di masing-masing kejaksaan negeri. Kemudian kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum gratis, di Kejari juga sekarang sudah disediakan pos pelayanan gratis. Sekali lagi Pak Andri, terima kasih narasumber kita dari pihak Kejari. Ini karena dari Dispenda atau BPKAD tidak hadir hari ini menyangkut BPATB, karena BPATB ini biasa cukup menarik kepada masyarakat. Karena sampai sekarang untuk Kota Madia Pematang Siantar, peserta PTSL belum mendapat keringanan ataupun belum mendapat diskon terhadap nilai BPHTB yang dibayarkan. Sebetulnya sudah ada beberapa daerah yang sudah melaksanakan pengurangan BPHTB kepada masyarakat yang mengikuti program PTSL, karena ini adalah merupakan bagian dari program strategis seperti disampaikan tadi. Ini salah satu program strategis dari Bapak Presiden kita. Pemerintah hadir dalam mewujudkan kepastian hukum di dalam bidang pertanahan. Ini mohon izin Pak, karena tidak ada lagi narasumber yang lain, kami izin kita sampaikan materi dari BPN untuk karena tadi 3 narasumber berdiri, saya juga ini harus berdiri. Mohon maaf Pak Kasat, bukan latah ikut berdiri, memang masih mampu berdiri Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Presiden, Pak Andri, dan Bapak Ibu yang saya banggakan dan muliakan di hari ini. Tadi kita sudah mendengar 2 narasumber dari Bapak Kasat dan Pak mewakili Pak Kajari. Ini kita menyampaikan materi khusus mengenai PTSL-nya. Jadi PTSL adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap yang sudah dilaksanakan di seluruh Republik Indonesia secara serentak mulai dari tahun 2017. Jadi kalau dulu Bapak Ibu tahu bahwa program ini dikenal dengan Prona, ini juga sudah berubah. Apa perbedaan Prona dengan PTSL ini Pak? Kalau Prona dulu kuotanya terbatas, itu satu. Yang kedua, pesertanya harus masyarakat ekonomi lemah. Itu yang menonjol sebagai pembeda. Kalau di PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap ini adalah mendaftar seluruh wilayah suatu kelurahan. Jadi basisnya kelurahan, kuotanya tidak terbatas. Siapapun pemilik tanah di wilayah itu, sepanjang dia bisa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Pertama adalah
memiliki KTP elektronik, kemudian surat-surat tanah yang menjadi bukti penguasaannya, ataupun penguasaan fisik yang bisa dipertanggungjawabkan dengan itikat baik, Pak. Jadi tidak punya surat pun bukan berarti tidak bisa ikut. Tapi yang saya bisa bilang tadi, penguasaan fisik yang dilandasi dengan itikat baik. Diketahui 2 orang saksi dan sudah dikuasai minimal 20 tahun berturut-turut. Yang ketiga, mempunyai PGB sebagai bukti pembayaran pajak terhadap tanah itu. Selanjutnya juga Bapak Ibu nanti ada dilampirkan juga kartu keluarga. Ini juga berlaku kepada tadi waris, kepada ahli waris juga harus melampirkan kartu keluarga. Karena apa? Di dalam masalah pelayanan kita kadang-kadang bisa waris ini, Pak, di kartu keluarga itu berbeda antara orang tua di kartu keluarga yang satu dengan ini. Jadi kita butuh data yang valid. Apakah dia anak angkat, apakah dia anak kandung, kartu keluarga cukup membantu kita untuk membuktikan hal itu. Kemudian ini nanti juga kepada masyarakat penerima manfaat yang akan ikut di dalam PTSL ini, Bapak Ibu berkewajiban memasang tanda batas. Tadi yang disampaikan Pak Kasat, karena tanda batas itu prinsipnya begini, Bu, dibiarkan berlumut, dipindah jadi masalah. Itulah dia. Jadi kalau dibiarkan dia cuma berlumut, tapi kalau dipindah ini jadi masalah. Pasanglah tanda batas tanah ibu sesuai dengan batas-batas yang disepakati dengan tetangga. Mintakan tanda tangan mereka, tanyakan apakah tetangga itu memang benar pemilik tanah apa tidak. Ada orang yang menguasai tanah di sebelah kita, terutama yang tanah kosong, dia sebetulnya hanya penggarap. Naasnya, itu pula yang kita minta penandatangani. Ketika datang orang yang sebenarnya, dia bukan pemilik tanah yang berbatasan. Selanjutnya, Bu, dalam PTSL juga Bapak Ibu tadi sudah mendengar bahwa akan ada kewajiban pembayaran BPATB. Ini selalu dari tahun-tahun kendala. Di dalam brosur kita mengatakan bahwa PTSL ini gratis. Ketika muncul pertanyaan kenapa harus membayar BPATB, ini yang kita selalu sudah menyampaikan kepada teman-teman kita melalui Bapak Kepala Kantor sudah melakukan koordinasi dengan Pak Wali Kota yang akan diteruskan kepada BPKAD untuk mengeluarkan suatu perwa yang bisa sebagai dasar hukum kepada masyarakat peserta PTSL, karena ini program strategis nasional untuk diberikan pengurangan terhadap pembayaran BPATB-nya. Ada di beberapa daerah seperti Tanjung Balai itu sudah dinihilkan bagi peserta PTSL, Pak. Kita berharap ini mungkin Siantar karena memang kondisinya sekarang ada peralihan sebentar lagi. Kita mengerti bahwa perwa itu belum bisa dipenuhi sampai sekarang. Jadi kita berharap juga nanti menuju ke situ Bapak Ibu. Selama ini Bapak Ibu ikut PTSL selalu diingatkan untuk memenuhi kewajiban BPHTB, ya. Kemudian juga ini dia yang membayar PPH. PPH ini juga kami sedang berkoordinasi dengan kantor pajak. Apakah terhadap tanah negara harus dikenakan pembayaran PPH? Karena ketentuan pembayaran PPH sebenarnya adalah untuk tanah yang sudah memiliki hak, maksudnya sudah bersertifikat. Kenapa notaris, kenapa kepala kantor pertanahan, kenapa PPAT dilarang menandatangani akta jual beli sebelum dibayar PPH-nya? Karena memang subjeknya atau objeknya sudah tanah bersertifikat. Kenapa Pak Lurah tidak dilarang? Kenapa Pak Camat tidak dilarang? Ini juga masih menjadi kajian kepada kita. Jadi itulah Bu kewajiban-kewajiban di dalam pendaftaran sistematis lengkap. Kemudian siapa yang bisa menjadi peserta? Yang bisa menjadi peserta di dalam PTSL ini adalah orang pribadi, badan hukum, baik itu badan hukum publik, badan hukum keagamaan, ataupun badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan hukum Indonesia. Jadi tidak terkecuali, Pak. Semua bidang tanah di dalam hamparan suatu kelurahan
kita daftar, baik dalam penerbitan sertifikatnya, baik dalam pemetaannya, dan ada satu lagi kewajiban kita, ini juga yang mungkin harus kita perbaiki ke depan. Untuk tanah-tanah yang bersertifikat yang diterbitkan sudah cukup lama, kita akan tera ulang. Kita akan mendudukkan kembali di mana letak tanah itu yang sebenarnya. Jadi kita tahu, kita sering juga dengan Pak Kasat menyangkut masalah letak sebuah bidang tanah sampai eksekusi pun kadang-kadang masih kabur. Objeknya di mana? Jadi pada kesempatan ini, dengan ketemu batas utara, selatan, dan ini, kalau ada sertifikat, kita juga mendudukkan sertifikat itu di dalam peta digital kita, Pak. Jadi sekarang BPN menganut sistem peta tunggal. Bidang tanah sertifikat sudah diletakkan, koordinatnya tercatat, ketika akan mau dipindahkan harus jelas kenapa dipindahkan, tidak seperti dulu. Kalau petanya hilang, ini hilanglah datanya. Kalau sekarang tidak, sudah berbasis ke dalam sistem KKP kantor pertanahan. Jadi KKP itulah komputerisasi pelayanan pertanahan. Jadi peta kita sudah digital. Ini malah ke depan nanti Bapak Ibu tidak lagi memegang sertifikat yang bentuknya seperti sekarang. Kita akan menuju sertifikat elektronik yang kemanapun Bapak bisa tunjukkan sertifikat itu di dalam HP. Jadi hanya scan barcode, itulah ke depan nanti. Tapi untuk PTSL ini Bapak Ibu masih tetap kita mengeluarkan sertifikat yang lama. Tapi perbedaannya adalah datanya baik alas hak maupun koordinat pengukurannya sudah tersimpan terbasis di dalam sistem KKP. Jadi kapanpun mau dibuka untuk membantu kepentingan penyelesaian permasalahan ataupun untuk pembuktian, untungnya sekarang barang bukti yang berupa dokumen elektronik sudah bisa menjadi barang bukti yang sahih. Kalau dulu lawan kita bukan berkas itu tidak lengkap di kantor, warga sering hilang, lawan kita adalah rayap. Penjahat pertama di kantor kita itu rayap. Kelemahan kita pengarsipan. Kalau sekarang mungkin virus, tapi dengan kemajuan yang sekarang kita bisa menangani itu. Apa tahapan-tahapan di dalam PTSL Bapak Ibu? Pertama, petugas kita nanti dilengkapi surat tugas mendatangi Bapak Ibu langsung ke rumah-rumah. Nanti kalau ada petugas yang mengaku dari BPN tidak membawa surat tugas dalam rangka pengumpulan data Purredis, tolong dipertanyakan. Kita cukup terbantu Bapak Ibu karena ini program yang sangat mudah. Mungkin ada kesempatan dari orang-orang yang mengaku orang BPN, Satgas di dalam kegiatan ini, tapi sebenarnya bukan. Dan kita ingatkan, ketika petugas datang nanti, tugasnya adalah menanya Bapak Ibu mana bidang tanahnya, itu dari petugas pengukuran. Untuk selanjutnya dilakukan pengukuran. Ada Satgas yuridis yang tugasnya mengumpulkan data berupa alas hak yang Bapak Ibu miliki. Dan kami ingatkan dalam pengumpulan data yuridis jangan pernah menyerahkan surat asli. Dokumen asli masih tetap Bapak Ibu pegang. Kemudian ketika ada petugas baik datang maupun pulang, jangan pernah memberikan sesuatu, menawarkan sesuatu ataupun menerima permintaan mereka untuk memberikan sesuatu. Kalau ada yang seperti itu, ada saya di sini, ada Pak Kasat Reskrim, ada Bapak dari Kejaksaan. Kita akan berhadapan dengan masalah hukum. Tapi kita bersyukur di Siantar ini baik dari tingkat kelurahan, RT sampai dengan penyelesaian sertifikat, kita sama-sama belum pernah terjebak di dalam masalah ini karena kita sudah cukup terbuka. Kita menyampaikan ke masyarakat tidak ada biaya sama sekali. Kecuali hanya materai, itu pun langsung ditempel di dokumen di lapangan, bukan kami bawa pulang. Ya Bu ya, itu yang menjadi ini. Kemudian setelah dilakukan pengukuran, nanti data Ibu kita olah di kantor, hasilnya adalah pengumuman. Jadi semua bidang yang kita daftar ini akan kita tempelkan di kelurahan. Bapak Ibu tolong dicek di situ. Pengumuman ini ada peta, ada nama.
Ketika Bapak Ibu merasa tidak cocok dengan luasnya atau mengetahui bahwa itu bukan pemilik tanah yang sebenarnya, tolong bantu laporkan kepada Pak Lurah atau ke BPN. Kami akan merubah datanya sesuai dengan data yang ada di lapangan. Ini yang disampaikan tadi, PTSL ini bagian dalam penyelesaian sengketa Bapak Ibu. Jadi kita saling kontrol. Karena ini satu hamparan, semua saling tahu. Nanti kalau sudah musim PTSL, Pak Lurah ini repot nih. Dinding kantor kelurahannya penuh dengan pengumuman PTSL semua ini. Udah kayak apa DHKP kalau mau pemilu, Pak RT juga gitu ya. Jadi disitulah dia. BPN berusaha menyaring objek, subjek, dan kita umumkan selama 14 hari di kelurahan, di kantor pertanahan, itu juga kita tempelkan. Mungkin Bapak tidak sempat melihatnya di kantor kelurahan, sampaikan lihat di kantor pertanahan, itu juga ada tersedia di sana datanya. Jadi dari situ kita banyak terhindar untuk melakukan penerbitan hak yang bukan kepada pemilik yang sebenarnya. Kita sudah menjalankan ajas publisitas. Jadi tidak tertutup, kita tidak menutupi siapa yang bakal menjadi sertifikat, disitulah kita ini. Setelah dilakukan proses pengumuman Bapak Ibu dalam PTSL, kita selanjutnya adalah melakukan pendaftaran. Dalam pendaftaran ini ada kewajiban Bapak Ibu menyerahkan dokumen asli kepada kami. Disitulah saatnya kami menarik dokumen asli. Didaftar, tarik dokumen asli sebagai warkah, kita simpan di kantor. Kami akan mengeluarkan sertifikat kepada Bapak Ibu. Tapi tadi kita masih belum puas karena sertifikat belum bisa take away. Ada kewajiban membayar BPHTB dan PPH tadi. Mudah-mudahan ke depan halangan ini bisa kita selesaikan dengan pihak BPKAD. Jadi ini bukan program baru, mungkin hanya mengingatkan saja kembali. Bapak Ibu juga di sini yang hadir, terima kasih. Ini ada beberapa RT yang selama ini juga sudah cukup membantu kita dalam pelaksanaan PTSL ini. Kami berharap tadi yang hadir di sini masyarakat nih, Pak Kasat Eskrim juga seperti itu, kepingin masyarakat yang hadir. Karena banyak hal yang bisa kita terima dan kita ambil manfaatnya dari pertemuan kita kali ini. Jadi Bapak Ibu, setelah didaftarkan, itulah dia. Kadang-kadang, Pak, kapan bisa diambil sertifikatnya? Masyarakat Siantar kita sudah beruntung nih. Pernah dibagikan langsung oleh Pak Jokowi sertifikat PTSL ini. Jadi kita tidak tahu apakah tahun ini nanti akan juga diserahkan oleh Bapak Presiden langsung untuk Kota Made Siantar. Ini tetap kita tunggu, mungkin menjadi rezeki Ibu Bapak di tahun ini. Jadi tolong Bapak Ibu sampaikanlah kepada warga masyarakat, ini adalah kesempatan. Ini juga kami mohon Pak dari Polres ataupun Kejaksaan, mungkin ada teman-teman atau keluarga yang mempunyai tanah di 8 kelurahan yang kita tunjuk sebagai backlog PTSL, bisa kita layani sertifikatnya juga di tahun ini. Jadi ini tidak terbatas untuk siapapun, siapa cepat. Dan memang target kita tahun ini di Kota Madya Pematang Siantar, kalau kita bagi di 8 kelurahan ini ada 5.700 sertifikat yang harus kita terbitkan di tahun ini sebagai target. Jadi tidak seperti dulu corona, ini yang sering jadi masalah di BPN karena kuotanya terbatas. Dia main pilih tuh orang-orang yang di lapangan dengan janji tadi. Mungkin dulu masih dengar kita kan, oh ikut corona bayarnya sekian. Di PTSL kami udah datang ke rumah-rumah pun kadang-kadang masyarakatnya tahu karena BPN yang penting, negara yang penting, dia malah lambat. Ketika sudah mau selesai kegiatan proyek, biasa baru datang mengantarkan surat-suratnya. Itu naaslah kita. Untung di Siantar ini mungkin dulu kedua kelurahan ini sudah pernah kita tunjuk menjadi lokasi PTSL. Ini kembali tahun ini juga kita tunjuk kembali menjadi lokasi PTSL. Untuk teman-teman yang masih tertinggal atau berada di luar daerah, inilah kesempatannya untuk menerima sertifikat di tahun ini Bapak Ibu. Jadi tadi seperti disampaikan oleh Pak Kasat atau Pak ini, beliau-beliau ini masih punya kesibukan. Ini kembali kita tanyakan kepada Bapak Ibu, apakah hari ini kita membuka season tanya jawab
atau nanti di kesempatan lain kita akan melakukan sesi tanya jawab ini. Karena bapak-bapak ini cukup sibuk nih. Kalau kami dari BPN standby, mungkin nanti bisa langsung ke kami, atau mungkin ada beberapa pertanyaan yang harus ditanyakan baik kepada Pak Kasat Reskrim ataupun Pak Kasih dari Kajari, kita kembalikan kepada POM. Apakah seperti itu? Jadi kalau PT Sera, Bapak Ibu sebetulnya ini bukan barang baru lagi gitu. Pak, siapa? Mengingat waktu yang sudah sekali, saya kira saya pribadi sebagai wakil berkata dari Polres Negara ini, saya sekali saja dari Ombudsman itu waktu dulu lagi tolak. Jadi pribadi saya tidak berani nolak. Terima kasih. Tadi ada saran dari salah satu bapak kita. Ini mohon maaf Bu, karena tadi kita sudah sama-sama mendengar azan, bapak-bapak ibu terhalang ibadah. Kita mohon maaf. Ini mungkin apakah kita kembalikan kepada Plor? Tadi kita sudah diwakili oleh masyarakat bahwa forum ini kita sudahi dengan penyampaian tanpa ada diskusi, karena memang waktu dan kesempatannya sepertinya sudah cukup ini. Kalau tadi kami dan kita mulai tepat waktu, ini forum akan kita buka lebih panjang, akan kita berikan penjelasan yang kurang jelas kepada Bapak Ibu. Saya pikir Pak, ini yang bisa saya sampaikan dari BPN mengenai PT Sel ini. Sekali lagi kepada Bapak narasumber yang sudah membantu kelancaran dari program strategis nasional ini, yaitu program pendaftaran tanah sisa lipat lengkap, terutama di Kota Mempandea, Pematang Siantar, sama-sama hadir, sama-sama memberi pencerahan, sama-sama menunggu feedback dari masyarakat untuk mengambil kesempatan ini menjadi kesempatan yang baik untuk memperoleh kepastian hukum berupa sertifikat hak atas tanah. Kembali kami ingatkan, sertifikat itu Pak adalah seperti buku nikah. BPN hanya menikahkan orang dengan tanahnya, tapi untuk kewajiban menjaga tanah itu suami atau istrinya adalah pemilik. Kita hanya tuan kadi. Ada kewajiban bapak juga tetap menjaga tanda batas setelah sertifikat keluar, juga menjaga penguasaan fisiknya. Jangan buku nikah kita pegang, suami atau istri dibawa orang keluar. Itu Pak, itu yang kita ingatkan. Jadi itu sifatnya ya. Mungkin itu penyampaian kami mewakili dari seluruh komponen yang hadir di hari ini. Terima kasih Pak Lurah juga yang sudah ikut duduk di hadapan untuk mewakili Pak Camat yang hari ini berhalangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak, kita biasa foto bersama dulu di depan dengan masyarakat. Kita bagi-bagi.